Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas refleksi renungan dalam kisah Lubdaka dan malam penebusan dosa pada hari raya Siworatri. Refleksi kisah Lubdaka atau sang pemburu pada hari raya Siworatri sudah melekat di dalam masyarakat Hindu sejak dahulu kala. Kisah Lubdaka adalah menjadi ciri khas pada hari raya Siworatri. Siworatri merupakan hari payogan Dewa Siwa. Masyarakat Hindu di Bali menyebutnya dengan Siworatri. Siworatri disebut sebagai malam yang paling gelap. Saat Siworatri umat melaksanakan brata atau puasa mulai dari puasa, jagra hingga melaksanakan mona brata. Pelaksanaan Siworatri juga kerap dikaitkan dengan kisah seorang pemburu yang bernama Lubdaka dalam Kekawin Siworatri Kalpa karya Empu Tanakung. Pinandita Ketut Pasak Swastika pernah menjelaskan hari raya Siworatri yang dilaksanakan saat Sase Kapitu pada hakikatnya adalah nama Smaranam pada nama Siwa. Artinya selalu mengingat dan memuja Siwa dalam upaya melenyapkan segala kegelapan batin. Keutamaan Siworatri diuraikan dalam kitab-kitab Purana, yaitu Siwa Purana, Skanda Purana, Garuda Purana, dan Padma Purana. Siworatri dan kisah Lubdaka sangat erat kaitannya. Ida Resi Bujangga Waisnawa Putra Sara Sri Satya Jyote menjelaskan makna perayaan Siworatri kepada Tribun Bali beberapa waktu yang lalu. Pendiri dan pembina Pesraman Buana Dharma Santi ini menjelaskan Siworatri terdiri dari dua kata, yaitu Siwa berarti Dewa Siwa dan Ratri yang berarti malam. Secara singkat, Siworatri dimaknai sebagai malamnya Dewa Siwa dalam membangkitkan spiritual menuju keseimbangan hidup lahir dan batin. Pada malam Siworatri sangat penting bagi umat Hindu, khususnya di Bali yang memegang konsep Siwa Siddhanta untuk merayakan hari suci ini. Ida Resi yang juga merupakan mantan jurnalis tersebut menceritakan mitologi dan Purana Siworatri dalam ajaran Hindu. Jadi disebutkan bahwa Siworatri adalah hal yang sangat penting, di mana dalam ajaran Hindu di Indonesia dikenal juga tentang Siworatri yang ditulis oleh Empu Tanakung. Ajaran tersebut tidak lain adalah gambaran cerita tentang seorang pemburu dan pembunuh yang bernama Lubdaka. Dikisahkan ia melakukan perburuan dan tidak mengenal kasih sayang, tidak mengenal tentang ketakutan dan sebagainya. Karena hanya ingin mencari nafkah dan sesuap nasi untuk hidup bersama keluarga, Lubdaka berburu binatang. Namun pada suatu ketika terjadi kesialan di mana setibanya di sebuah hutan yang lebat, tidak ada satupun binatang yang Lubdaka jumpai. Bahkan kijang dan hewan lainnya tidak ada sama sekali. Hal ini membuatnya terus berjalan ke tengah hutan yang sangat lebat hingga tiba di suatu tempat yang angker. Lubdaka tersesat hingga malam menjelang dan tidak mendapatkan apapun. Dengan rasa lapar dan tidak tahu jalan kembali, Lubdaka mencari tempat yang baik untuk berteduh dan menjaga diri dari sergapan binatang buas. Sampailah Lubdaka di sebuah telaga atau danau yang cukup luas. Karena lelah, Lubdaka kemudian beristirahat di sana. Lubdaka naik ke atas pohon agar tidak disergap oleh binatang buas seperti harimau. Sembari menunggu binatang buruannya datang, Lubdaka kemudian beristirahat di atas pohon. Matahari mulai terbenam, malam kian gelap dan Lubdaka cukup ketakutan. Ida Resi menjelaskan memang malam ketika Sase Kapitu adalah malam yang sangat gelap dan pekat. Lubdaka kini berada di atas pohon maja atau bilwa yang ada di pinggir danau tersebut. Karena takut ketiduran dan jatuh dari atas pohon, Lubdaka kemudian memetik satu persatu daun maja dan dijatuhkan ke danau.
Hal itu dilakukan Lubdaka untuk menghilangkan kantuknya sampai pagi. Satu persatu daun itu jatuh ke telaga dan mengarah ke sebuah lingga sebagai simbol Siwa yang berada di tengah telaga. Daun-daun tersebut menyentuh lingga sehingga membuat Dewa Siwa tersentuh hatinya. Matahari akhirnya muncul dan Lubdaka turun dari pohon lalu pulang ke rumah. Ketakutannya mulai hilang dan keberanian mulai tumbuh. Lubdaka mengatakan pada keluarga bahwa ia tidak mendapatkan buruan. Sejatinya Lubdaka mulai sadar dan mengubah pikirannya. Yang tadi berburu lalu membunuh ingin menjadi lebih baik. Hari berlalu dan Lubdaka sakit keras sehingga akhirnya ia meninggal dunia. Uniknya setelah prosesi ngaben jenazah Atmo atau rohnya disambut oleh bala tentara Yamoraja. Namun bala tentara Dewa Siwa juga datang dan mengatakan bahwa mereka menjemput Lubdaka dan akan membawanya ke hadapan Dewa Siwa. Namun bagi Yama, Lubdaka berdosa karena semasa hidupnya ia membunuh dan berburu. Tapi bagi Dewa Siwa, Lubdaka sangat berjasa karena menjaga malam suci Siworatri dengan ketenangan dan tidak berburu, serta menjaga hatinya tetap baik. Ida Resi menjelaskan kisah ini memberikan nilai bahwa hidup memang penuh penderitaan atau papa dan kesengsaraan atau samsara, sehingga dengan Siworatri diharapkan umat Hindu dan segenap umat manusia kian sadar serta tidak lupa atau jagra pada Tuhan. Dalam simbolnya sebagai Dewa Siwa, beliau mengatakan esensi Siworatri bukan hanya tentang begadang semata, tetapi memahami diri lebih dalam, introspeksi diri dan mulat sarira. Seperti Lubdaka yang ingin mengubah hidupnya dari pemburu menjadi orang yang baik-baik. Makna melek semalaman saat Siworatri adalah untuk menyadarkan diri kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Sebab seiring perjalanan waktu, manusia kerap lupa diri pada kehidupan. Lupa akan Tuhan, lupa akan keluarga, dan lupa akan hal-hal yang baik sesuai dengan etika, sopan santun, dan keharmonisan hidup. Jagra, kata beliau, adalah menyadarkan manusia bahwa ia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Dibekali pikiran dan hati nurani untuk saling menjaga dan mencintai sesama makhluk hidup. Sebab hanya manusia yang dapat menolong dirinya sendiri, tidak egois dan merasa diri paling benar. Ida Resi mengingatkan agar umat Hindu bersembahyang memohon ampun kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa saat malam Siworatri dalam perwujudannya sebagai Dewa Siwa. Beliau mengingatkan jagra atau terjaga bukanlah berarti dipakai untuk bermain judi, meminum arak atau minuman keras, dan membuat perbuatan tidak terpuji lainnya. Namun jagra adalah bersembahyang dan introspeksi diri atau bersemedi. Di sisi lain, Ida Pandita Empu Jaya Acarya Nanda dalam sebuah artikel yang pernah diterbitkan Tribun Bali menjelaskan bahwa kisah Lubdaka sebenarnya merupakan cerita dan makna bersayap. Pemburu yang dimaksudkan di sini bukanlah pemburu dalam arti sebenarnya, tetapi yang dimaksudkan adalah pemburu Tuhan sejati. Kata sato atau binatang dalam cerita itu merupakan makna dari kebenaran. Itulah sebenarnya yang terjadi. Sehingga Siworatri bukanlah sekedar begadang semalam suntuk, bukan karena sudah begadang sampai pagi berarti sudah melakukan Siworatri atau bahkan dianggap menebus dosa. Tentu tidak demikian ya Tribuners. Walaupun dalam teks dikatakan Lubdaka pun tanpa sengaja begadang pada malam hari itu, sehingga harus dipahami sebagai sebuah tindakan yang tanpa pamrih, bentuk persembahan pada Dewa Siwa. Lubdaka yang naik pohon lalu memetik satu persatu daun di sana merupakan cerminan bahwa dia berusaha untuk meningkatkan kualitas kesadaran budinya menuju tingkat manah lalu ahamkara. Sebab ketika budi menguasai manah, kemudian manah menguasai indria atau ahamkara, itulah kehidupan yang diinginkan. Sebab tanpa itu semua berarti kita gagal melaksanakan misi penebusan dosa karena tidak adanya instrumen yang dipakai untuk mencapai moksa.
Para sulingge ini menyebutkan bahwa jagra adalah bagaimana kita menjaga diri, menjaga pikiran, hati, dan juga perbuatan pada malam Siwaratri agar tetap berada di jalur agama dan jalur dharma. Nah, Tribuners, apakah kalian sudah siap menyambut Siwaratri pada 9 Januari 2024 beberapa hari lagi? Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.